Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ekonomi kelas 10M yang beranggotakan saya sendiri, India Marfansa, lalu ada Marisa Clara Aprilia, ada Kindra Ayu Megumi, dan Fardan Kakak Kusuma. Dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang materi distribusi dan konsumsi. Untuk Marisa saya persilakan. Oke, jadi materi yang pertama yang akan kami bahas adalah distribusi. Yang pertama adalah pengertiannya. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi ini tuh disebut distributor. Tugas utama distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen kemudian dijual kepada pihak konsumen. Selanjutnya adalah jenis-jenisnya. Yang pertama adalah jenis distribusi secara langsung. Distribusi jenis ini tuh dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa langsung dilakukan oleh produsen atau perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan tidak menggunakan pihak ketiga untuk mendistribusikan hasil produksinya kepada konsumen. Contoh kegiatan distribusi secara langsung adalah dilakukan oleh para produsen seperti nelayan, petani, pedagang, dan lain-lain. Mereka selaku produsen akan menjual atau mendistribusikan hasil produksinya kepada konsumen. Yang kedua adalah distribusi secara tidak langsung. Distribusi secara tidak langsung adalah kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga perusahaan tidak berkaitan secara langsung. Jenis distribusi ini dilakukan dengan cara perorangan atau menggunakan perusahaan distributor. Contoh kegiatan distribusi secara tidak langsung itu kayak PT Pertamina yang menyalurkan gas LPG melalui agen-agen gas LPG. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kindra. Ya, lalu ada faktor yang mempengaruhi distribusi, yaitu ada biaya pembayar, sifat pembayaran, jumlah penjualan, sifat barang, tingkat keuntungan, dan modal. Lalu ada tujuan kegiatan distribusi, yaitu kelangsungan hidup, kegiatan produksi terjamin, barang atau jasa hasil produksi dapat dimanfaatkan bagi konsumen dapat memanfaatkan barang yang mudah dibutuhkan. Lalu akan dijelaskan oleh konsumsi, akan dijelaskan oleh Nindi. Oke, saya akan menjelaskan tentang konsumsi. Pengertian dari konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Konsumen adalah pemakai barang atau pemakai jasanya. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam lingkungan pribadi seseorang, meliputi motivasi, sikap hidup, dan pendapatan. Dan untuk faktor eksternal tersendiri adalah faktor yang datang dari luar lingkungan pribadi seseorang, meliputi keluarga, kebudayaan, kelas sosial, lingkungan, dan harga barang atau jasa. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Kakak. Oke, sekarang masuk kepada bagian tujuan kegiatan konsumsi. Yang pertama, ada mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga dan terakhir adalah memuaskan kebutuhan secara fisik. Lalu kita masuk kepada bagian jenis-jenis kegiatan konsumsi. Yang pertama ada konsumsi rumah tangga, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen untuk tujuan konsumsi akhir. Konsumsi akhir yang dimaksud adalah konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Yang kedua ada konsumsi perusahaan. Kegiatan konsumsi perusahaan adalah kegiatan konsumsi atau pembelian barang yang tujuannya adalah untuk menghasilkan barang. Perusahaan pada intinya merupakan produsen. Kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan pada intinya adalah untuk mendapatkan faktor produksi demi menunjang kegiatan produksi.
Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah merupakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk konsumsi akhir, terdiri dari pengeluaran konsumsi kolektif dan pengeluaran konsumsi individu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.